Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD bersama saya Nur Laila dan teman saya Indri Sapitri akan melaksanakan praktikum IPA dengan materi kalor. Mari kita saksikan bersama-sama. Check it out. Percobaan pertama yaitu perubahan wujud zat titik lebur es. Tujuannya yaitu menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius dan menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada termometer, gelas kimia, kasa, tripod, lilin, korek api, es batu, ada stopwatch, dan alat tulis. Kita akan menguji titik didih air apakah benar 100 derajat Celcius. Percobaannya yaitu pertama-tama kita siapkan, kita nyalakan lilin. Langkah pertama percobaan yaitu kita akan menguji apakah benar titik lebur es itu 0 derajat Celcius. Mari kita buktikan. Dengan menguji, kita masukkan termometer ke dalam cairan es. Perhatikan. Dia ada di posisi 0 derajat Celcius. Taruh kasa dan masukkan batu es ke dalam gelas kimia. Kita lihat perubahan air selama 2 menit pertama. Kita cek suhunya 2 menit pertama. Kita akan mengukur suhu pada 2 menit yang kedua. Kita mulai. Kita akan mengukur suhu pada 2 menit yang kedua. Kita mulai. Pertama, suhu menunjukkan 10 derajat Celcius. Pertama, suhu menunjukkan 10 derajat Celcius. Ukur 2 menit pertama. Ada di suhu dia belum berhenti, masih naik. Suhu pada 2 menit kelima menunjukkan ke 87 derajat Celcius. Suhu di 2 menit ketiga menunjukkan 40 derajat Celcius. Suhu
Pada 2 menit keempat menunjukkan 70 derajat Celcius. Pada 2 menit ke-6, suhu menunjukkan pada derajat 100 derajat Celcius. Dan ini membuktikan bahwa titik didih air mencapai 100 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, perubahan wujud es menjadi cair disebabkan karena adanya pemanasan. Ketika es mencair, suhunya tidak mengalami perubahan, akan tetapi kalornya terus meningkat. Percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan perubahan wujud zat padat menjadi gas dan sebaliknya. Dengan tujuan percobaan yang pertama, menguji bahwa zat padat dapat langsung menjadi gas. Yang kedua, menguji bahwa benda gas dapat langsung menjadi cair. Dengan alat dan bahan yang pertama ada lilin, yang kedua ada penjapit, yang ketiga alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada lilin, yang kedua ada penjapit, yang ketiga ada tabung reaksi, yang keempat kapur barus, yang kelima korek gas, dan yang terakhir ada garam. Langkah yang pertama, kita masukkan kapur barus ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita nyalakan lilinnya. Lalu kita jepit tabung reaksi menggunakan penjapit dan kita panaskan tabung reaksi dengan dulu, Bu. Selanjutnya kita panaskan tabung reaksi pada lilin dan kita amati perubahan yang akan terjadi. Setelah kapur barus dipanaskan, kapur barus berubah menjadi cair. Yang awalnya padat berubah menjadi cair. Percobaan selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pada garam. Pertama-tama, kita masukkan garam ke dalam tabung reaksi. Setelah dimasukkan di tabung reaksi, kita japit tabung reaksi dan kita panaskan di lilin. Kita amati perubahan apa yang terjadi. Setelah dipanaskan dengan lilin, garam berubah menjadi menguap. Garam berubah menguap menjadi gas. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa garam merupakan benda padat yang berubah menguap menjadi gas, sedangkan kapur barus merupakan benda padat yang berubah menjadi cair lalu menjadi gas. Percobaan kali ini yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya pada menjemur pakaian. Pakaian yang basah akan menjadi kering setelah dijemur. Air yang ada di serat kain akan menguap karena panas matahari dan berubah menjadi gas. Contohnya, pakaian ini dijemur dari basah menjadi kering.
Kesimpulan dari praktik menjemur pakaian yang basah adalah terjadinya perubahan wujud zat cair air menjadi gas uap air melalui proses penguapan evaporasi. Proses ini terjadi karena molekul air pada permukaan kain pakaian menyerap energi panas, baik dari sinar matahari maupun dari udara di sekitar, yang memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari ikatan molekul cairan dan berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan yaitu perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Yang pertama dengan cara konduksi. Tujuannya membuktikan bahwa kalor atau panas dapat berpindah melalui cara konduksi. Terus mengetahui beberapa bahan sebagai konduktor panas yang baik. Di sini alat dan bahannya terdiri dari cakram konduksi, tripod, lilin, korek api, dan lilin warna. Langkah-langkahnya yaitu kita nyalakan lilin, lalu kita pasangkan cakram konduksinya. Dan lilin warnanya kita pasang di masing-masing ujung tembaga. Besi. Dan aluminium. Kita amati mana bagian dari ketiga tembaga, besi, dan aluminium yang cepat mencair. Diamkan dan kita panasi, maka yang cepat mencair lilin yang ada di tembaga, yang kedua di aluminium. Kesimpulannya adalah panas berpindah melalui konduksi pada zat padat tanpa perpindahan zat itu sendiri, dan konduktivitas panas logam berbeda-beda. Dengan logam seperti tembaga terbukti sebagai konduktor terbaik karena melelehkan lilin lebih cepat dibanding aluminium atau besi. Yang kedua yaitu pada konveksi, dengan tujuan percobaan yaitu menguji bahwa udara dapat mengalirkan air panas. Yang kedua, menguji peristiwa aliran panas dalam zat cair. Alat dan bahannya, yang pertama ada kertas konveksi, yang kedua ada lilin, yang ketiga ada korek gas, yang keempat ada kertas. Langkah yang pertama, kita masukkan lilin yang tidak ada apinya ke dalam kotak konveksi. Kita masukkan asap ke dalam cerobong ke lubang yang nomor 1. Kita amati apakah asap mau masuk ke dalam kotak konveksi yang lilinnya tidak menyala. Yang kedua, kita masukkan asap ke dalam lubang yang lilinnya sudah menyala. Kita amati apakah asap mau masuk ke dalam lubang konveksi, kertas konveksi yang ada lilinnya, yang lilinnya menyala. Yuk. Ternyata asap yang dimasukkan ke lubang yang ada lilinnya, bisa kita lihat dia mau masuk dan keluar melalui lubang yang kedua.
Kesimpulannya, bahwa perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui pergerakan partikel fluida. Dalam hal ini udara yang disertai perpindahan massa zat Selanjutnya tersebut. kita akan mempraktikkan percobaan yaitu konveksi dalam air. Tujuannya yaitu membuktikan bahwa konveksi dapat terjadi di dalam zat cair. Bahan-bahannya dan alatnya yaitu ada tripod, kasa, gelas ukur bersih air, lilin, korek api, dan serbuk gergaji. Langkah pertama, kita nyalakan apinya dulu. Lalu kita masukkan serbuk gergaji secukupnya. Salah. Langkah yang pertama dalam percobaan ini yaitu kita isi gelas ukur dengan serbuk gergaji tanpa menyala api. Maka kita akan melihat serbuk gergaji ada yang di bawah, ada yang di atas. Langkah kedua yaitu kita nyalakan api untuk mengetahui reaksi serbuk gergaji apakah sama, dia akan ada di atas apa di bawah atau bercampur. Jadi, setelah air mendidih, dia akan bergolak-golak posisi gergajinya. Udah Ndri. Kesimpulannya adalah air yang dipanaskan mengalami pergerakan fluida yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan massa jenis. Dan hal ini dapat diamati melalui pergerakan naik turun serbuk gergaji. Air yang dipanaskan di bagian bawah menjadi kurang padat dan naik, sementara air yang lebih dingin turun, menciptakan pola aliran yang dapat divisualisasikan oleh serbuk gergaji. Percobaan radiasi. Alat dan bahannya, korek api, lilin. Langkah pertama, kita nyalakan lilinnya. Ketika api lilin ini kita nyalakan dan ada apinya, maka coba kita dekatkan tangan kita ke lilin. Apa yang terjadi? Tangan kita terasa hangat karena ada perpindahan panas secara radiasi dari api lilin ke tangan kita. Kesimpulan pada radiasi lilin yaitu panas dari nyala api dapat terasa di tangan kita meskipun tidak bersentuhan langsung. Ini terjadi karena api memancarkan energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau radiasi yang merambat ke udara dan diterima oleh tangan sebagai sensasi hangat. Selanjutnya adalah pemuaian panjang atau memuai panjang dengan tujuan percobaan yaitu menguji pemuaian panjang logam dan perubahan panjang logam karena dipengaruhi panas. Alat dan bahan yang digunakan ada statis, nikel, spiritus, berat beban 100 gram, berat beban 50 gram, dan kapas.
dan korek api. Pada percobaan ini, langkah yang pertama yaitu kita kaitkan nikelnya di statis, kemudian kita pasang kapas yang sudah dikasih spiritus di nikelnya, dan kita pasang beban yang beratnya 100 gram di nikel. Kemudian kita ukur beban yang 100 gram ini sebelum kapasnya dibakar. Panjang beban 100 gram sebelum jarak dari nikel ke bawah itu kita akan mengukur jarak beban ke bawah. Jarak beban ke bawah itu sebesar 15 cm. Sebelum dibakarkan kapasnya, jaraknya dari jarak beban ke bawah itu 15 cm. Kita akan melakukan percobaan. Setelah kapasnya dibakar, apakah beban ini bertambah atau berkurang? Kita bakar kapasnya terlebih dahulu. Setelah kapasnya dibakar, kita akan mengukur apakah ada pemuaian panjang pada beban atau tidak. Setelah kapas dibakar, pemuaian beban bertambah menjadi 17 cm. Yang awalnya beban sebelum dibakar 15 cm dan setelah dibakar berubah menjadi 17 cm. Selanjutnya kita akan menguji pemuaian panjang pada beban yang beratnya 50 gram. Kita akan mengukur berat beban yang 50 gram dari beban ke bawah sebelum kapasnya dibakar. Jaraknya itu 16 cm. Kita akan melihat setelah kapasnya dibakar apakah ada pemuaian panjang atau tidak. Kita bakar terlebih dahulu kapasnya. Setelah kapasnya sudah terbakar, kita akan mengukur beban yang beratnya 50 gram. Jarak beban 50 gram ke bawah itu sebesar berapa? Setelah diukur, jarak beban 50 gram ke bawah itu bertambah menjadi 17 cm. Yang awalnya kapas belum dibakar jarak beban ke bawah itu 16 cm. Setelah dibakar kapasnya, jarak beban 50 gram ke bawah bertambah menjadi 17 cm. Kesimpulannya adalah panjang suatu benda padat akan bertambah seiring dengan kenaikan suhunya. Dengan bertambahnya, ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu panjang awal benda, perubahan suhu, dan jenis bahan benda, yang ditentukan oleh koefisien muai panjangnya. Semakin besar koefisien muai panjang suatu bahan, semakin besar pemuaian yang terjadi pada suhu yang sama. Berikutnya yaitu pemuaian zat cair. Tujuannya yaitu kita akan menguji bahwa zat cair akan memuai bila dipanaskan. Bahannya yaitu zat berwarna hijau, lilin mainan berwarna, botol yang berisi cairan warna, air panas di dalam baskom, termometer. Langkah berikutnya yaitu botol kita isi dengan air dan pewarna, lalu kita masukkan sedotan dan tutupnya kita beri lilin mainan, terus air panas. Kita masukkan
Sebelumnya kita lihat dulu suhu yang ada di pewarna ini berapa derajat. Nanti kita akan buktikan, dan nanti setelah dipanaskan suhunya berapa. Udah dulu dah. Suhu panas di dalam baskom berapa derajat Celcius? Berada pada posisi 62 derajat Celcius. Nah, kita akan mengecek 1 menit kedua dia ada di berapa menit. Selanjutnya terus kita akan mengecek sampai menit kelima. Suhu menunjukkan pada menit kedua naik menjadi 64 derajat Celcius. Suhu menunjukkan pada menit ketiga pada derajat 67 derajat Celcius. Suhu menunjukkan pada menit keempat 69 derajat Celcius. Pada menit kelima suhu menunjukkan pada 70 derajat Celcius. Pada menit kelima suhu menunjukkan pada 70 derajat Celcius. Kesimpulannya adalah zat cair akan memuai atau bertambah volumenya ketika dipanaskan karena partikel-partikelnya bergerak lebih cepat dan menyebar. Sebaliknya, zat cair akan menyusut atau berkurang volumenya ketika didinginkan. Pemuaian zat cair terjadi pada volumenya dan lebih besar dibandingkan zat padat, serta dipengaruhi oleh jenis zat cair itu sendiri, di mana setiap zat cair memiliki tingkat pemuaian yang berbeda pada suhu yang sama. Percobaan yang selanjutnya adalah pemuaian benda gas. Tujuan percobaannya ialah menguji pemuaian pada benda gas. Pertama dalam percobaan ini adalah yang pertama kita pasang balon di atas tutup botol. Yang kedua, kita taruh botolnya di dalam air yang panas. Kita lihat perubahannya. Balon yang tadinya kempes berisi angin. Kesimpulannya adalah gas akan memuai mengembang ketika suhunya meningkat. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu menyebabkan partikel-partikel gas bergerak lebih cepat, semakin berjauhan dan membutuhkan lebih banyak ruang, sehingga volume gas bertambah untuk menyesuaikan dengan wadahnya.